Dinamika penduduk merupakan kondisi di mana penduduk mengalami perubahan, perkembangan, atau pertumbuhan karena suatu hal tertentu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, ketenagakerjaan, alat kontrasepsi, dan perkawinan. Oleh karena itu, untuk menjadikan proyeksi penduduk yang baik, diperlukan solusi agar penduduk di masa depan semakin baik. Angka kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar dapat menurun jika pemerintah melakukan beberapa upaya. Angka kematian pada ibu dan anak dapat menurun jika pemerintah meningkatkan pelayanan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak. Lalu, angka kelahiran juga dapat menurun jika pemerintah mewajibkan kepada semua keluarga atau pasangan untuk mengikuti program KB. Angka migrasi masuk dan keluar dapat menurun jika pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan di tempat di mana migrasi keluar, sehingga jumlah penduduk di tempat migrasi masuk itu dapat berkurang. Proyeksi penduduk di masa depan akan memburuk jika tidak segera diatasi. Salah satunya yaitu dari faktor pendidikan. Mengapa demikian? Karena masalah kesehatan dapat terjadi karena minimnya pendidikan yang dimiliki penduduk. Oleh karena itu, petugas kesehatan dapat melakukan sosialisasi atau kunjungan seperti ke sekolah, di mana memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual, terutama edukasi kepada siswa perempuan. Hal ini ditujukan agar siswa perempuan tidak banyak lagi yang melakukan pernikahan saat setelah keluar sekolah. Hal tersebut karena perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun itu tidak mencukupi atau belum memiliki kesiapan untuk masa kehamilan apalagi sampai melahirkan. Lalu, tenaga kesehatan juga dapat melakukan kunjungan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ibu hamil, di mana memberikan edukasi mengenai asupan gizi yang baik yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Seperti ibu hamil membutuhkan karbohidrat yang mengandung tepung, contohnya nasi dan kentang. Selain itu, ibu hamil juga membutuhkan setidaknya 40-70 gram protein per harinya. Lalu, ibu hamil membutuhkan asam folat, vitamin, serat, lalu lemak, serta kalsium. Kemudian, petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kepada ibu hamil, di mana di situ memberikan edukasi mengenai kunjungan antenatal yang berkualitas, di mana kunjungan antenatal yang berkualitas itu dilakukan minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Yang pertama itu dilakukan 1 kali sebelum bulan keempat kehamilan, lalu kemudian sekitar bulan ke-6 kehamilan, dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke-8 dan ke-9 kehamilan. Kemudian, tenaga pengajar juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, di mana penduduk yang buta huruf itu tidak dapat menerima informasi atau layanan kesehatan yang baik, seperti pelayanan kesehatan atau edukasi kesehatan yang dilakukan melalui media cetak seperti poster dan lain-lain. Oleh karena itu, tenaga pengajar harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Penduduk migrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan sosial. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan di tempat migrasi keluar. Kemudian, pemerintah juga harus meningkatkan mutu pendidikan agar penduduk tersebut tidak mengikuti pendidikan ke daerah lain apalagi sampai menetap. Peran RT, RW, dan kepala desa atau kelurahan juga sangat diperlukan karena mereka harus menyediakan berbagai kegiatan yang dapat memperbaiki lingkungan dan sosial di daerah tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi migrasi, karena migrasi dapat berdampak buruk pada tempat yang menjadi tempat migrasi masuk tersebut. Untuk mencegah pernikahan usia muda, sekolah dapat berperan penting, di mana di sekolah dapat diberikan edukasi mengenai resiko yang akan ia alami jika ia melakukan pernikahan muda. Kemudian di sekolah juga diberi edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual, sehingga mereka takut untuk melakukan pernikahan usia muda. Serta tenaga pengajar juga dapat berperan penting, di mana ia memberikan motivasi kepada para siswa agar meraih cita-citanya terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih buruk. Hal tersebut karena masih banyak penduduk di Indonesia yang menganggur. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya seperti
seperti menyelenggarakan bursa tenaga kerja, di mana terjadi pertemuan antara pemberi pekerjaan dan pencari pekerjaan, sehingga nantinya mereka dapat menerima lowongan pekerjaan dengan mudah. Kemudian, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan kerja yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan mengetahui potensi yang dimiliki setiap individu masyarakat, yang nantinya ditujukan agar mereka dapat berwirausaha sendiri hingga menyediakan lapangan pekerjaan sendiri. Keluarga sangat berperan penting dalam ketenaga kerjaan, di mana mereka harus memberikan semangat dan motivasi agar penduduk tersebut atau individu tersebut tidak mengalami masalah kesehatan atau gangguan mental. Kehamilan tidak diinginkan atau KTD masih banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena pasangan tersebut tidak menyadari dalam melakukan suatu hubungan yang akhirnya muncul kelahiran baru. Penggunaan alat kontrasepsi sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk wanita atau pasangan usia 30 tahun ke atas, di mana jika kehamilan tersebut terjadi akan beresiko pada bayi atau ibunya. Kemudian, untuk mencegah hal tersebut, harusnya pemerintah mewajibkan kepada seluruh pasangan atau keluarga untuk mengikuti program KB ini. Kemudian, jika terlanjur melakukan hubungan seksual, maka pasangan tersebut dapat menggunakan alat kontrasepsi post pill yang dapat digunakan paling lambat itu 120 jam atau 5 hari setelah melakukan hubungan seksual. Alat post pill ini dapat dibeli di apotek.